Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai industri besi dan baja. Di mana mata kuliah ini diampu oleh Pak Umar Kalmar Nizar MSI PhD, yang beranggotakan saya sendiri Melati Hanifah, rekan saya Nazilia Asnur, Soni Ratia, dan Sukma Ayu Puspita. Baiklah, materi pertama yang akan saya bacakan yaitu mengenai besi. Besi merupakan logam yang terbuat dari biji besi yang memiliki banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di udara, besi mudah mengalami korosi, yaitu proses perusakan atau keropos pada permukaan besi yang disebabkan reaksi dengan oksigen membentuk oksida besi. Korosi bereaksi sangat cepat pada kondisi lembab dan adanya udara. Besi biasanya dalam bentuk senyawanya, terutama sebagai biji besi yang mengandung Fe2O3 atau hematit, Fe2O3H2O limonit, Fe3O4 magnetik, FeCO3 siderit, dan FeS2 atau pirit. Besi diperoleh dari biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tungku. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu pertama biji besi hematit sebagai bahan baku, batu kapur untuk mengikat zat pengotor, kokas sebagai reduktor, dan udara untuk mengoksidasi C menjadi CO. Selanjutnya itu proses pengolahan besi. Pertama yaitu bahan-bahan dimasukkan ke dalam puncak tanur. Bahan-bahan tadi yaitu berupa biji besi, batu kapur, serta kokas. Kemudian udara panas dimasukkan di bagian bawah tanur yang menyebabkan kokas terbakar dengan reaksi kokas solid direaksikan dengan oksigen gas menghasilkan gas CO2 yang akan dikeluarkan melalui pengeluaran gas seperti gambar di samping. Selanjutnya gas CO2 yang terbentuk kemudian naik melalui lapisan kokas yang panas dan bereaksi dengannya lagi membentuk gas CO2. Dengan reaksi karbon dioksida ditambah dengan karbon solid menghasilkan karbon monoksida yang akan dikeluarkan oleh pipa pengeluaran gas. Gas CO yang terbentuk dan kokas yang ada siap mereduksi biji besi Fe2O3 atau hematit. Reaksi ini berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu pertama, Fe2O3 atau hematit direduksi menjadi magnetik pada suhu 500 derajat, yaitu di antara tengah-tengah suhu 200 derajat dengan 800 derajat. Dengan reaksi yaitu 3Fe2O3 hematit direaksikan dengan karbon dioksida membentuk reaksi 2Fe3O4 atau magnetik solid dan gas CO2 yang akan dikeluarkan melalui pengeluaran gas. Yang ke B yaitu pada suhu 850 derajat Fe3O3 magnetik yang terbentuk akan direduksi menjadi FeO atau besi 2 oksida. Dengan reaksi yaitu magnetik solid ditambah dengan karbon dioksida menghasilkan 3 FeO atau besi 2 oksida dan gas CO2. Pada suhu 1000, besi 2 oksida yang terbentuk akan direduksi menjadi logam besi. Dengan reaksi yaitu besi 2 oksida ditambah karbon oksida menghasilkan besi liquid dan gas CO2. Besi cair yang terbentuk oleh hasil tadi akan mengalir ke bawah menuju ke dasar tanur dan mengalir di dasar tanur.
pada bagian tengah tanur yang bersuhu tinggi menyebabkan batu kapur terurai. Menurut reaksi batu kapur yaitu CaCO3 solid bereaksi menjadi kalsium oksida dan gas CO2. Di dasar tanur, kalsium oksida akan bereaksi dengan pengotor, kemudian menghasilkan terak yang berupa cairan kental dengan reaksi yaitu kalsium oksida ditambah dengan silikon oksida bereaksi menghasilkan kalium silikat. Kemudian 3 kalsium oksida solid direaksikan dengan fosfor pentoksida menghasilkan kalium fosfat. Lalu yaitu karbon oksida, kalium oksida ditambahkan direaksikan dengan aluminium oksida menghasilkan kalium aluminat. Besi cair turun ke dasar tanur seperti gambar, sedangkan terak atau slug mengapung di permukaan dan keluar pada saluran tersendiri. Dapat dilihat pada gambar di samping yaitu untuk saluran besi itu di bawah, sedangkan untuk saluran terak atau slug itu di atas dari saluran besi. Besi kasar atau pig iron atau besi gupal merupakan hasil dari pengolahan besi cair. Besi cair yang keluar dari dasar tanur tadi disebut dengan besi kasar atau pig iron. Besi kasar ini mengandung 95% besi, 34 karbon, dan sisanya berupa fosfor, silikon, dan mangan. Berikut adalah beberapa bentuk dari besi kasar. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada pembaca materi selanjutnya kepada Sukma dan Tia, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai operasi tanur tinggi secara modern. Proses yang terjadi di dalam tanur adalah terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu proses reduksi dari besi oksida dan proses oksidasi karbon oleh oksigen. Bisa teman-teman lihat proses yang terjadi dalam tanur tinggi itu seperti gambar di samping. Lanjut. Operasi tanur tinggi secara modern yang pertama yaitu pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius, kelembapan dari kadar air pada biji besi dihilangkan. Selanjutnya dengan meningkatkan suhu terjadi reduksi tak langsung terhadap biji-biji besi dengan reaksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu 3Fe2O3 ditambah dengan CO menghasilkan 2Fe3O4 ditambah dengan CO2. Yang kedua yaitu 2Fe3O4 ditambah 6CO menghasilkan 4Fe ditambah 6CO2. Pada suhu lebih kurang 535 derajat Celcius, karbon monoksida mulai terurai menjadi karbon bebas dan karbon dioksida. Reaksi yang terbentuk yaitu 2CO menghasilkan C ditambah O2. Pada daerah 400 sampai 600 derajat Celcius terjadi reaksi sebagai berikut. Fe3O4 ditambah CO menghasilkan 3Fe ditambah CO2. Selanjutnya pada suhu lebih kurang 400 CO, reduksi tidak langsung terhadap biji-biji besi sebagai berikut. Reaksi yang terjadinya yaitu Fe2O3 ditambah C menghasilkan 2 FeO ditambah CO. Dan Fe3O4 ditambah C menghasilkan 3 FeO ditambah CO. Pada suhu 700 sampai 800 derajat Celcius, reduksi langsung ferrooksida dimulai membentuk besi spong yang mengandung oksigen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Soni Latia. Kepada Tia, silahkan. Selanjutnya, batu kapur terurai pada suhu 800 derajat Celcius dan dolomit pada suhu 1075 derajat Celcius.
dengan reaksi CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2 dan MgCO3 menjadi MgO ditambah CO2. Basis Pong tadi memperoleh kandungan karbon yang menurunkan titik lebur dalam peleburan dan menyerap karbon dari kokas semakin lama semakin banyak. Batu kapur mengikat kotoran-kotoran biji besi dan abu kokas. Semakin ke bawah, suhu semakin meningkat dan terjadi reduksi langsung pada paduan dan metaloid dengan reaksi sebagai berikut. Reaksinya yaitu SiO2 ditambah 2C menjadi Si ditambah 2CO. Yang B, MnO ditambah C menjadi Mn tambah CO. Yang C, P2O5 ditambah 5C menjadi 2P ditambah 5CO. Yang D, FeS ditambah CaO ditambah C menjadi CaS tambah Fe tambah CO. 8. Ca3PO4 ditambah 3SiO2 ditambah 5CO menjadi 3CaSiO3 ditambah 5CO ditambah P2O5. Selanjutnya di dekat lubang tiup ada hembusan udara panas mengenai kokas dan terjadi reaksi, yaitu 2C ditambah O2 menjadi 2CO. Dan kokas di dalam tanur tinggi tadi berfungsi sebagai sumber kalor dan untuk mereduksi oksigen di dalam biji-biji besi. Selanjutnya, pengaruh kandungan unsur kimia dalam besi kasar. Unsur karbon atau C itu pengaruhnya mempengaruhi keras dan lunaknya besi. Yang kedua, unsur mangan. Pengaruhnya menghambat penguraian grafit dan mempermudah pembentukan. Warna besi cenderung putih dan sifatnya lebih keras dan lebih kuat. Selanjutnya, fosfor menyebabkan besi mudah cair. Bila dingin, memadat, keras, dan rapuh. Mempengaruhi warna putih, tidak dapat dibentuk cemented grafit dan ferit. Besi mengandung P waktu padat rapuh dingin. Selanjutnya, unsur silikon. Pengaruhnya mempermudah membentuk grafit, rapuh, panas, dan warna kelabu. Dan unsur terakhir yaitu sulfur. Pengaruhnya yaitu cairan tebal, sukar dituang, rapuh, tahan gesekan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nazali Asnur. Kepada Nazal dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai macam-macam besi dan baja. Di mana satu besi tuang yaitu besi yang dihasilkan dari tanur tinggi. Sifat besi tuang itu antara lain, 1. Mengandung 3-6% karbon serta sejumlah kecil silikon, mangan, fosfor, dan belerang. Yang kedua yaitu sangat keras tetapi rapuh. Yang ketiga yaitu tidak dapat ditempa. Yang keempat, titik lelehnya rendah sehingga mudah dicairkan dan dituangkan ke dalam cetakan. Berikut adalah gambar besi tuang. Yang kedua yaitu besi baja. Sifat besi baja antara lain yang A yaitu mengandung 0,1-1,7% karbon, yang B keras tetapi dapat ditempa, yang C tahan terhadap korosi. Yang ketiga yaitu besi tempa. Sifat besi tempa antara lain A mengandung kurang dari 0,5% karbon, B kurang keras dan mudah ditempa. Berikut adalah gambar besi tempa. Materi selanjutnya yaitu unsur yang mempengaruhi sifat baja. Yang pertama yaitu nikel. Pengaruhnya yaitu liat, kurang tarikan, dan tahan karat. Yang kedua yaitu kromium. Kromium berpengaruh terhadap baja yaitu liat, keras, dan tahan aus.
Yang ketiga yaitu mangan. Pengaruh terhadap baja bersih, mengkilap, atau kuat dan tahan panas. Yang keempat yaitu silikon. Pengaruhnya adalah elastis dan atau pegas. Yang kelima yaitu tungsten, yaitu tahan panas, tak cepat aus karena pengaruh panas. Yang keenam yaitu molibden, yaitu pengaruhnya kekuatan tetap tinggi dan lihat pada temperatur tinggi ditambah krom. Yang terakhir yaitu kobalt. Pengaruhnya keras meskipun dalam keadaan panas dan tahan aus. Berikut adalah gambar-gambar masing-masing sifat-sifat baja, yaitu ya nikel, kromium, mangan, dan silikon, tungsten, dan kobalt. Materi selanjutnya yaitu berdasarkan komposisi dan jenis logam transisi yang dapat dicampurkan. Yang pertama, stainless steel. Stainless steel merupakan baja tahan karat yang mengandung kromium 19% dan Ni 9% dan Fe 72%. Dua, baja krom. Baja krom ini merupakan baja tahan karat, tahan panas, dan mengandung 12% sampai 18 kromium. Tiga, baja nikel. Baja ini mengandung 0,3% karbon, 0,3% Ni, dan 0,6 mangan, serta mempunyai kekuatan dan kekerasan yang baik. Yang empat, yaitu baja dengan mangan rendah. Baja ini mengandung 0,35% karbon dan 1,5% mangan, dan baja ini termasuk baja murah tetapi kekuatannya baik. Materi selanjutnya yaitu pembuatan baja. Pembuatan baja pertama yaitu metode BOF atau Basic Oxygen Furnace, yaitu proses pembuatan baja yang memanfaatkan dengan oksigen murni dan panas. Yang pertama bahan-bahannya yaitu beji besi. Beji besi ini merupakan batuan yang mengandung mineral yang dapat diolah dengan teknologi secara modern yang bernilai ekonomis. Batu bara yaitu jenis batuan sedimen dengan kandungan karbon sebagai mineral utama dan juga hidrogen belerang serta oksigen dari mineral sekunder. Batu kapur. Batu kapur merupakan batu CaCO3, adalah batuan sedimen. Selain itu terdapat di dalam kapur itu juga terdapat flux yang digunakan dalam proses pembuatan baja. Yang keempat yaitu scrap. Scrap itu yaitu besi atau baja daur ulang yang biasanya digunakan dalam pembuatan baja itu sendiri atau pabrik dari luar. Berikut yaitu prosesnya, yaitu scrap change dan hot metal ini nanti direaksikan dengan kadar oksigen tinggi melalui saluran convertance dan menghasilkan reaksi yaitu reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang berasal dari dalam ke lingkungan. Ya, reaksinya yaitu karbon ditambah setengah O2 menghasilkan karbon dioksida. Yang kedua yaitu reaksinya karbon dioksida ditambah setengah O2 menghasilkan karbon dioksida 2 kali. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Sukma dan Tia. Dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses pembuatan baja. Yang pertama yaitu metode konvertor. Sesuai namanya, metode konvertor merupakan teknik pembuatan baja yang menggunakan batuan alat konvertor. Proses pembuatan baja dengan sistem konverter itu terdiri dari tabung yang berbentuk bulat lonjong dengan menghadap ke samping. Sistem kerja dari sistem konverter yang pertama yaitu dipanaskan dengan kokas sampai lebih kurang 1.500 derajat Celcius. Kemudian dimiringkan untuk
memasukkan bahan baku baja lebih kurang 1/8 dari volume konvertor. Selanjutnya kembali ditegakkan. Lalu udara dengan tekanan 1,5 sampai 2 atm dihembuskan dari konversor. Dan yang terakhir yaitu setelah 20 sampai 50 menit, konvertor dijungkirkan untuk mengeluarkan hasilnya. Yang kedua, metode Bessemer. Proses ini menggunakan materi tahan api yang mengandung kuarsa asam atau oksid asam, yaitu SiO2. Konvertor Bessemer adalah sebuah bejana baja dengan lapisan batu tahan api yang bersifat asam. Pada bagian atas terbuka, sedangkan bawah terdapat sejumlah lubang-lubang untuk saluran udara. Bejana ini dapat diguling-gulingkan. Lapisan bagian dalam terbuat dari batu tahan api yang mengandung kuarsa asam atau oksid asam. Bahan yang diolah dari basa kasar, kelabu cair, CaO tidak ditambah sebab dapat bereaksi dengan SiO2. Konvertor Bessemer diisi dengan besi kasar, kelabu yang banyak mengandung silisium. Silisium dan mangan terbakar pertama kali, setelah itu baru zat arang yang terbakar. Proses yang pertama yaitu pada proses besi cair, hasil dari hasil tanur itu dimasukkan ke dalam reaktor silinder. Udara panas disemburkan dari lubang-lubang pipa untuk mengoksidasi karbon dan zat pengotor yang masih tersisa. Hasil dari konversor Bessemer sendiri yaitu baja Konsmer yang banyak digunakan untuk bahan konstruksi. Juga disebut proses baja asam karena muatannya bersifat asam dan batu tahan apinya juga bersifat asam. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sony Ratia. Kepada Sony disilahkan. Yang ketiga yaitu metode Thomas. Jadi metode Thomas ini disebut juga konvertor basa dan prosesnya adalah proses basa. Sebab batu tahan apinya bersifat basa digunakan untuk mengolah besi kasar yang bersifat basa. Muatan konvertor Thomas adalah besi kasar putih yang mengandung banyak fosfor. Pada proses Thomas, pembuatan baja memanfaatkan reaksi kimia yang bersifat basa, yaitu CaO ditambah P2O5 menjadi Ca3PO4 2. Proses pembentukan baja pada konvertor Thomas yaitu yang pertama, bahan dimasukkan ke dalam konvertor. Lalu udara dihembuskan dari bawah konvertor selama 24 menit. Setelah udara dihembuskan, zat arang akan terbakar, sedangkan fosfor tidak. Ketika suhu di atas 1300 derajat Celcius, zat arang akan hilang dan pada fosfor terbakar dan menimbulkan panas yang tinggi. Hasil akhir dari konvertor berupa baja yang berkadar 0,05 sampai 0,6%. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya wakilkan dan saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya mengenai materi industri besi dan baja? Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Ya, dipersilakan Manda. Perkenalkan, nama saya Mas Sandra Aulia. Saya ingin bertanya, besi kan diolah di dalam tanur sembur. Apa sih yang dimaksud dengan tanur sembur tersebut? Terima kasih.
Baiklah, terima kasih Manda. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Izin bertanya kelompok penyaji. Silakan Miftah. Hasil akhir dari pembuatan besi yaitu besi cair dan tera. Jelaskan perbedaan besi cair dan tera. Terima kasih. Oke, terima kasih Miftah. Apakah ada lagi teman-teman? Izin bertanya kelompok penyaji. Silakan Atifa. Perkenalkan, nama saya Atifah Rahma. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan proses konversi besi dan baja? Terima kasih. Baik, terima kasih Atifa. Apakah ada lagi teman-teman pertanyaannya? Izin bertanya kelompok penyaji. Silakan Putri Rahmasari. Baiklah, terima kasih. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara baja karbon rendah dengan baja karbon tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih Putri Rahmasari. Apakah masih ada lagi pertanyaannya teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami mohon untuk diberi waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mohon ditunggu teman-teman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Manda. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tanur sembur. Tanur sembur adalah tungku proses vertikal yang menghasilkan logam cair dengan reaksi aliran udara yang dimasukkan di bawah tekanan ke bagian bawah. Namun istilah tanur sembur juga dapat merajuk pada bagian dari tanur tinggi yang berbentuk menara silinder dari besi atau baja dengan tinggi tertentu. Tanur sembur berfungsi sebagai saluran masuk bagi semburan udara panas untuk masuk ke tungku dan memberikan bantuan struktural ke seluruh peralatan serta memberikan kebekuan. Terdapat beberapa jenis terak tanur tinggi. Salah satunya adalah terak tanur sembur yang berbutir tanah. Baiklah, apakah Manda mengerti dengan paham dengan jawaban yang saya berikan? Baik, terima kasih Sukma. Saya mengerti dan paham. Selanjutnya pertanyaan dari Miftah yang akan saya jawab sendiri yaitu apa perbedaan dari besi cair dan terak atau slag? Pertama, besi cair merupakan cairan logam yang memang dihasilkan dari proses peleburan besi. Kedua, besi cair digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan baja. Yang ketiga, besi cair terletak di bawah terak cair dalam dapur peleburan atau tanur sembur tadi. Yang keempat, besi cair berwarna abu-abu keperakan. Sedangkan terak merupakan produk sampingan atau ampas yang menyerupai batu kaca yang tersisa setelah logam yang diinginkan telah dipisahkan dari bahan baku. Yang kedua, terak terbentuk dari senyawa silika, alumina, magnesia, atau kalsit yang terkandung dalam mencampur besi, sinter, lam, dan kokas. Yang ketiga,
Terak, cairan terak yang turun ke bawah dapur peleburan bersamaan dengan besi cair. Terak ini seperti yang sudah dijelaskan pada gambar slide proses pembuatan besi dan baja. Terak ini berada di atas besi cair karena perbedaan kepadatannya. Besi cair ini mempunyai kepadatan yang lebih rendah sehingga terak berada di atas besi cair. Selanjutnya yaitu terak ini berwarna hitam atau kecoklatan. Bagaimana, Miftah? Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih kelompok penyaji. Saya paham dengan jawaban. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga dari Atifatur Rahma, saya akan menjawab, yaitu apa yang dimaksud dengan proses konversi besi menjadi baja. Proses konversi besi menjadi baja melibatkan pengurangan kadar karbon dalam besi cor untuk menghasilkan baja. Ini biasanya dilakukan dengan memanaskan besi cor dan menambahkan bahan kimia atau gas untuk menghilangkan sebagian besar karbon. Apakah jawaban dari Tia, apakah Atifah sudah mengerti atau sudah paham? Terima kasih kelompok penyaji. Saya paham jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ramasari, yaitu pertanyaannya apa perbedaan antara baja karbon rendah dan baja karbon tinggi? Baja karbon rendah mengandung sedikit karbon, biasanya kurang dari 0,3%. Sementara baja karbon tinggi memiliki kadar karbon yang lebih tinggi, biasanya 0,6% hingga 20%. Baja karbon tinggi ini lebih keras dan lebih tahan terhadap arus, sementara baja karbon rendah lebih mudah diolah. Sekian jawaban pertanyaan dari Putri. Apakah Putri sudah mengerti atau paham dengan jawaban yang saya berikan? Terima kasih kelompok penyaji, saya mengerti. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai industri besi dan baja. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.